Halo. Ya, bisa dengar Pak ya? Iya. Ya. Selamat sore Pak Sudiarta. Pak adanya nggak bisa join ini Pak, lagi di luar nih Pak. Oh ya, ini mana? Oh. Oke Pak. Nah, Saya. saya zoomnya pakai handphone. Oh ya. Pakai. Oke, bentar, Pak. Oke. Ini pertanyaan yang saya dapat dari Pak Ade, Pak Sudiarta. Ya. Nah di sini poinnya saya coba ingin mempelajari lebih detail strategi, karena gini, robot pada prinsipnya sih udah ada nih Pak ya. Kita ingin menyesuaikan strategi yang Bapak inginkan seperti apa. Mungkin saya akan pelajari lagi, karena defaultnya kita ada ada berapa yang jadi 3 Pak ya kalau nggak salah. Bonusnya MA, cross sama MACD sama yang punya Bapak itu kalau nggak salah. Ada 3. Nah, sekarang yang saya mau fokuskan adalah strategi yang Bapak inginkan dari EA Custom kemarin. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama. Nah, di sini pakai EMA ya, eksponensial MA 5 dan super trend. Nah, di sini ada perpotongan antara 2 garis. Artinya MA 5 meng-cross up atau meng-cross down, itu berarti apa namanya? Super trendnya gitu, Pak. Iya, betul. Nah, ya, kalau kemarin sebentar saya cek rumus apanya. Kemarin sempat kita sudah dikasih belum Pak? Rumusan logik yang kami kan gini. Kami kan mencoba mentafsir Pak ya. Mentafsir dari sebuah strategi yang Bapak inginkan, kami tafsirlah, kita bikin rumusnya lah, artinya pembanding Pak, istilahnya candle close ini, candle lebih besar ini, lebih kecil ini, sama dengan lebih besar, cross up, cross down. Nah, itu kan matematis nih Pak. Nah, sekarang kalau saya cek lagi, coba rumusan pertama, saya cek dulu. Dari strategi yang kemarin kami sudah terapkan, ada nggak Pak dikasih kemarin Pak? Nggak ada, belum ada. Belum ya? Belum. Oke, nah kalau yang dari rumusan saya, pertama rumusannya super trend, buffer yang hijau, berwarna hijau, untuk buy Pak ya. Jadi ketika buffer 1 atau berwarna hijau muncul, lalu akan lanjut dengan analisa berikutnya. Sebentar. Super trend, oke. Di sini super trend yang Jadi super trend di sini kami kasih ada 2 filter, 2 super trend. Satu super trend yang ikutin time frame saat itu, misalnya Bapak ditarik chartnya di super trendnya di M5 misalnya ya. Nah, di sini yang super trend pertama adalah time frame-nya saat itu, artinya ketika buffer 1 berwarna hijau muncul, lalu apakah buffer hijau di time frame kedua berwarna hijau, rumusnya seperti ini, lalu dilanjut lagi, dia akan menunggu fast MA, misalnya MA 5 lebih besar daripada MA selaunya, misalnya MA 14. Nah, ini yang saat ini yang ada, yang aktif ya. Nah, kalau yang Bapak ingin tambahkan, bisa lagi, Bapak ingin tambahkan, nah, cross. Kalau sekedar cross, dia bisa juga ada, jadi ada 2 satu tambahan. Ini yang pertama Pak ya, yang kami berikan, dia nggak cross up memang. Dia tidak cross up, jadi konfirmasi 1. Kondisi support trend berwarna hijau di time frame saat itu, lalu dicek lagi di time frame, bisa dipilih sih di settingannya, mau di time frame keberapa untuk konfirmasi kedua. Nah, kalau sudah berwarna hijau juga, lalu cek lagi poin terakhir, MA, fast MA, lebih besar daripada slow MA. Nah, itulah kondisi di balik penerapan yang kami terapkan kemarin. Nah, untuk yang crossover, memang di sini, kalau kami coba, crossover terlalu sensitif sekali gitu Pak. Artinya,
Bisa sih kita tambahkan lagi alternatif, misalnya pilihan Pak. Ini anggaplah kita anggap ini bonus strategi yang umum ya, artinya ada beberapa klien super trend juga seperti ini, artinya super trend pertama, super trend kedua tunggu konfirmasi MA-nya lebih besar, lumayan juga ya, umumnya seperti ini. Nah, ada juga yang cross up, jadi cross MA dengan super trend bisa juga. Nah, setelah itu apalagi kalau hanya satu konfirmasi, minimal satu filter gitu Pak, kita ingin tahu apa nama istilahnya? Konfirmasi apakah dia benar turun atau naik gitu. Kalau hanya sekedar cross itu sangat cepat sekali Pak. Apalagi kalau Bapak time frame-nya M1, M5 dia itu dalam jarak berapa udah bolak-balik cross. Nah, maksudnya kalau dengan bantuan seperti ini ya ini bisa juga menjadi penerapan Bapak, dia nggak crossover ya, nggak crossover. Nah, coba saya ingin tahu nggak apa-apa gambarannya seperti apa nih untuk yang MACD yang super trend yang crossover seperti apa? Nah, ya itu justru kemarin kan saya awalnya bilang mau minta yang seperti itulah, seperti crossover. Cuman saya bilang lagi, masa ada satu masalah ini yang nggak bisa saya pecahin. Kalau sideways gimana gitu? Itu dia yang saya minta bantuan dari Bapak untuk bikin solusi kalau misalnya sideways itu bagaimana gitu. Oke. Pertama, kira-kira Bapak ingin follow trend, artinya sudah kebentuk dulu tren terbentuk, artinya sudah dari penurunan, dia naik, lalu tetap terus naik, baru artinya membeli di bawah, tapi sudah ada tren kenaikan, atau Bapak ingin break out, artinya gini, terserah mau naik di posisi naik atau turun, intinya ketika dia nge-break, naik, buy. Jadi selagi nih Pak, kalau yang kemarin saya mau terapkan, bisa kondisi sideways jika harga tektokan lah, ada high low gitu Pak ya. Nah, jadi kita nunggu breakout. Solusinya breakout. Jadi ketika supaya jangan ada posisi, dia nunggu breakout. Bisa juga di strategi yang berikutnya akan dihitung lagi, misalnya candle berapa candle nih, misalnya 20 candle ke belakang. Berapa high-nya, berapa low-nya. Nah, di sini robot akan menunggu nge-break di mana, nge-break tiba-tiba harga nge-break daripada harga yang di rank 20 candle itu Pak ya, nge-break ke atas. Nah, dia menunggu konfirmasi super trendnya berwarna yang Bapak bilang cross up misalnya, bisa juga dikondisikan breakout, artinya cek poin, cek 20 candle ke belakang, berapa nilai high, berapa nilai low, lalu ketika cross up, ketika menyentuh atau mulai menaik, dan tinggal bisa aja dua konfirmasi. Ketika harga mulai break up, high, tunggu konfirmasi super trend, mulai nge-buy. Atau ketika dia breakdown, tunggu konfirmasi super trend, sell, bisa aja sih Pak. Yang solusi itu. Tapi dia tidak crossover. Tidak crossover. Nah, itu solusi ketika harga untuk menghindari sideways. Biasanya breakout cukup berhasil juga, cukup bagus sih Pak. Dia nggak agresif dia. Lebih cool dia. Itu bisa. Kalau cek poin berapa nilai tertinggi di candle 20, bisa dirubah-rubah candlenya. Bapak cek candle count dari candle count 1 ke candle count 50 bisa rubah-rubah. Bapak mau cek di berapa candle, di 10 candle atau di 5 candle bisa saja, biar nggak terlalu lama nunggunya. Nah, itu contoh breakout super trend. Nah, itu bisa untuk menghindari terus-menerus mengambil posisi sideways atau menghindari Bapak nggak mau trading di sideways dengan cara seperti itu. Gitu. Ya, saya kan di sini coba apa-apa. Istilahnya kita bisa menambah alternatif satu atau merubah yang sudah ada, boleh juga, nggak masalah. Intinya apa yang Bapak inginkan bisa bisa tereksekusi, karena kita sendiri di sini kalau hanya cross up bingung cara nyetingnya gitu Pak. Itu jadi winner tuh bingung gitu loh. Gimana cara membuat dia winner gitu. Kalau hanya sekedar crossover ya boleh aja, akhirnya diperbesar ya. Kita perbesar time frame-nya MA-nya ya. Akhirnya sama juga terlalu delay, akhirnya kita terlalu kecilkan MA, agresif. Besarin ya sama aja kayak MA mau pingin price jadinya Pak gitu. Maksud saya oke, kalau breakout ini sebagai apa nih? Breakout ini apakah sebagai strategi utama untuk berposisi atau apa nih Pak? Kira-kira gini, Bapak
termasuk yang trading agresif atau suka menunggu konfirmasi? Zaman yang safety sih saya. Bagaimana? Kalau agresif kan resiko makin tinggi. Makin tinggi, benar. Nah, makanya saya pengen mau yang safety aja deh. Kalau safety ya tentu yang breakout sih Pak. Biasanya jebakan itu di dalam tren adalah ya 25 candle itu kadang buyer sama seller aja apa namanya istilahnya bingung gitu loh. Istilahnya jadi kayak doji begitulah, confused gitu loh. Terjadi apa namanya ya itu dia seto itu sesuatu yang memang sulit diprediksi apakah dia akan turun atau naik. Nah kalau Bapak menggunakan pola breakout itu keren sebenarnya. Dalam kondisi seto ya memang dia akan hitung di setiap berapa candle yang Bapak mau cek poinnya, berapa harga terendah, harga tertinggi di berapa candle Bapak mau hitung. Nah tinggal nunggu aja udah. Ketika harga udah mulai cross up di harga tertinggi itu cek poin di super trend itu gampang bisa. Kalau itu Pak istilahnya cross up apa istilahnya ya? Harga meng-cross up harga tertinggi sebelumnya. Lalu candle meng-cross down harga terendah sebelumnya, lalu menunggu konfirmasi kedua super trend berwarna merah kah, untuk sell berwarna biru kah, untuk buy apakah cross up. Nah bisa. Oh, saya ingin tunggu cross up, MA5 cross up. Setelah dia cross up di apa? Ketika candle meng-cross up harga tertinggi sebelumnya, tunggu super trend di cross up dengan MA bisa. Itu bisa. Kalau itu istilahnya ya nggak lama, istilahnya cuma beberapa jam kita bisa terapkan, cuma kita edit lagi ulang. Apa yang sudah ada ini kita edit ulang. Oke, polanya ketika harga cross di candle tertinggi sebelumnya, lalu tunggu MA meng-cross up atau meng-cross down super trend itu bisa. Artinya nggak terlalu susah kalau itu. Terus kalau yang sudah ada ini itu bisa ditambahin apa ya? Bisa. Boleh ya? Intinya kan Bapak dalam ini kan kita akan mencoba menyatukan apa menemukan keinginan klien seperti apa gitu, karena kita kan coba ya pertama saya ingin memastikan dulu nih, saya mau coba memastikan kira-kira Bapak Sudiarta ini strateginya apa sih yang sebenarnya ingin minta support, karena support ini termasuk ya bisa dikatakan tidak selalu berhasil ya, dia bisa berubah-ubah. Kalau support trend sih menurut saya lumayan juga kalau kitanya tidak agresif ya, kita bisa menggunakan feeling dan menantikan breakout pakai support trend sih lumayan cukup bagus. Support trend itu momen sebenarnya ya, momen artinya momen kembalikan kah, karena kan kita tidak terlambat, ini bisa kelihatan oh ini udah agak lama nih. Nah, ini kalau yang breakout kita bisa terapkan, mungkin Bapak mau nambah lagi boleh Pak, saya ingin itu strategi pilihan A dan B bisa aja ya, artinya cross up, super trend cross up dan breakout. Nah, breakout dan cross up bisa, itu alternatif apa bukan alternatif ya, itulah mungkin pilihan strategi satu. Nah, strategi B kedua Bapak mau yang apa sebetulnya jamnya maksimum 2 lah, ada 2 percobaan. Bapak mau mana, breakout cross up breakout bisa, istilahnya strategi cross up breakout super trend. Nah, itu bisa kita terapkan pun hari ini, paling besok udah selesai. Nah, apalagi nih sekalian aja Bapak mau yang apa nih, mau coba 2 strategi apa nih, super trend mau diapain nih, apakah super trend jadi 2 atau 3, saya ingin bandingkan super trend 3 super trend di time frame berbeda bisa aja. Nah, saya ingin apa namanya cross up apa istilahnya ya, terserah mau dia misalnya dibanding 3 super trend dengan time frame berbeda, bisa dibandingkan bisa juga. Gitu. Bapak tinggal mau yang mana? Sebenarnya sih ini kan saya awam juga ya. Yeah. Awam juga lah masalah ini. Makanya minta solusi, minta konsultasi sama yang lebih pakar. Nah, kalau di pikiran saya sih simpelnya gini, dia ngikut tren pertama. Bukan yang lawan arah ya. Iya, follow trend. Oke, follow trend. Nah, kedua bisa menghindari sideways. Oke. 3 ya itu apa tidak kehilangan momen. Nah, itu doang sih, simpelnya tuh itu doang. Cuman kalau masalah di itu saya juga nggak terlalu ahli juga, susah ngomongnya.
Saya lihat kemarin saya pakaiin MA, terus saya pakaiin super trend dari indikator yang dibuat sebelumnya. Saya lihat, wah oke juga nih, kalau trennya panjang kan lumayan gitu. Oh berarti Bapak maksimumin perubahan warna nih berarti ya? Iya. Oke ya, anggaplah gini coba. Bapak biasanya seperti apa Pak? Kalau cara melihat itu, anggaplah super trend kan ada warna dua warna tuh. Ya. Bilang tadi ingin maksimum trennya biar closingnya maksimum trennya. Oke. Berarti Bapak ingin Mulai warna dong. Iya. Time frame-nya Pak? M15. Time frame M15 perubahan warna. Lalu biasanya MA-nya diapain Pak? Anggaplah sudah super trendnya berwarna merah nih, lagi turun nih, atau lagi naik dia berubah merah nih, artinya kan kemungkinan turun Pak ya, pembalikan kan. Bapak biasanya di tengah-tengah atau gimana Pak? Menunggu menunggu pembalikan kah, atau menunggu tren udah terbentuk panjang, misalnya berapa 10 candle sudah terbentuk warna hijau baru mulai nge-buy, atau 3 candle warna hijau dari warna merah terbentuk 3 candle warna hijau nge-buy misalnya. Iya, seperti itu sih. Pembalikan, nunggu super trend stabil warnanya gitu Pak. Iya. Jadi pas saya lihat nih kan dia kan bisa, kalau pembalikan berarti crossover dong, MA-nya naik, MA-nya naik, supertrendnya lagi turun nih. Iya, benar. MA-nya naik, terus sudah lewat, konfirmasi bahwa dia akan naik, ya udah mulai operasi buy. Oh, berarti polanya bisa katakan ketika muncul signal sebenarnya bisa dimuncul itu signal signal perubahan awal ya, berarti Bapak menunggu signal baru buy dari bawah, berarti kan dari merah berubah jadi warna hijau, nunggu berapa stabil, lalu cross, ada crossnya gitu Pak ya, poin crossovernya selalu ada gitu Pak. MA-nya cross up dulu super trend itu Pak. Ya. Oke, kalau memang itu bisa juga, artinya satu MA kondisinya berarti kondisi rumusnya gini. Ketika buffer sebelumnya berwarna merah atau buffer sebelumnya berwarna merah ada, lalu berganti ke warna hijau gitu Pak. Kondisi lalu menunggu cross up MA ke super trend, apakah langsung atau masih nunggu lagi Pak? Bisa langsung sih, cuman itu dia Pak, cuman saya mikirin kalau misalnya langsung, kalau pas sideways itu gimana, kan mesti ada filternya lagi ya. Saya justru mau cari solusinya tuh di situ, di sideways. Kalau dia cross lagi itu setengah jadi, dia turun lagi kan. Sebenarnya kalau tren sih abis sideways pasti trending ya. Kenapa trending ya, dia sudah jenuh di sideways. Sideways bisa 25 candle sih kalau mau pengalaman saya sih. Kalau udah 25 candle ya candle berapa H1 ya, 25 candle H1 per satu hari dia udah sideways, biasanya nunggu berapa jam dia akan terjadi breakout. Sebenarnya kalau mau dibilang trending, habis panjangnya tren biasanya akan istirahat gitu Pak. Habis tren bullish panjang, biasanya candle tren akan beristirahat dalam berapa jam gitu loh, sideways. Terus sideways itu kan menandakan tren kecapean lah, istilahnya dia beristirahat, dia boleh lagi momen apakah melanjutkan ataukah berbalik arah. Nah di sini kalau sudah bisa dicek Pak, sebenarnya poin gini, berapakah jarak perubahan antara, atau gini lah, berapakah jarak candle berwarna merah atau hijau ini dari candle pertama dia muncul sampai candle terakhir berubah berwarna merah, istilahnya berapa panjang candle yang berwarna hijau. Lalu bisa tentukan misalnya panjangnya 75 pip atau 75 candle bullish, dia konsisten merah biru terus. Nah itu biasanya ketika ada berubah sell itu bagus tuh Pak. Artinya kalau super trend biasanya dia reversal sebenarnya Pak.
reversal atau masuk di awal-awal. Wah, ini dari tren kena overbought berubah warna merah, dia sell, tapi dia nunggu dulu ke bentuk apa dia ekstrim misalnya. Nah, dia sell biasanya kalau super trend dia untuk reversal sebenarnya berapa jarak, nah tergantung berapa pengalamannya. Ada juga yang menghitung dia sudah overbought, menunggu, nah jadi kita baru lagi. Kondisi sell harus terjadi overbought, misalnya 50 candle bullish, super trendnya sudah hijau, 50 candle bullish super trend berwarna hijau, lalu ketika close down dari atas berwarna merah, nah sell bisa juga, bisa atur juga. Jadi dia nggak agresif. Sell ketika 50 candlenya stabil bullish, atau buy ketika candle bearishnya stabil turun merah. Jadi bisa juga ada cara kayak gitu. Jadi banyak super trend ini bisa diterapkan berbagai strategi. Namun yang punya Bapak ini saya udah pahami sih berarti. Kalau seperti itu bisa. Kalau untuk itu simpel seperti itu nggak terlalu susah. Kalau hanya sekedar berubah warna dulu, lalu menunggu 2 konfirmasi ya lumayan. Kalau begitu masih mending. Dia menunggu perubahan dulu, artinya dari warna merah ke warna hijau. Nah, itu kan pasti butuh waktu tuh, Pak. Bisa aja merahnya berlanjut, bisa juga dia pun udah cross up MA-nya dengan super trend, mungkin saja sebenarnya warnanya masih belum berubah, dia masih merah, tapi udah di cross up oleh MA, bisa saja. Nah itu nggak ambil posisi, jadi harus dari merah berwarna biru baru cross up, ya kan? Atau gimana nih? Kan itu detail, Pak. Dari merah ke biru lalu cross up gitu, buy. Dari biru ke merah lalu cross down. Nah, itu bisa. Kalau itu yang Bapak inginkan bisa. Ya ini bisa aja dimasukkan yang pertama, artinya strategi utama Bapak bisa. Apakah hanya 2 ini saja? Kalau hanya cross up, Pak, agresif, Pak. Kalau hanya cross up doang, agresif sekali gitu. Iya, resiko. Belakang tek-tek. Habis modal. Habis modal pasti. Kalau kita back tuh habis modal itu. Nah, solusinya sebenarnya kalau mau dibilang yang pengalaman Bapak, cara tradingnya seperti itu. Berarti time frame M15 selalu habis cross up berarti, Pak ya. Cross up itu dipakai terus, Pak. Ya. Biasa sih habis cross. Oke. Tren konfirmasi trennya bakalan naik, udah ngambil posisi. Tapi yang Bapak bilang itu nunggu breakout bagus juga sebenarnya. Bisa, kita kan ngasih 2 alternatif nih, Pak. Artinya kalau kita hanya strategi, kadang klien ingin yang cepat, ingin yang lambat, macam-macam lah ya. Nah, kita kasih alternatif. Sebenarnya akan terbentuk 2 strategi yang bisa katakan satunya agak cepat, satunya agak medium. Namun pahamin kalau yang medium polanya intinya ada 2 lah ya, strategi yang utama yang Bapak sering pakai biar Bapak bisa pahamin. Oke, ada cross up MA ke super trend itu sudah sudah saya catat. Itu artinya harus ada. Jadi Bapak mudah tuh. Oh ya benar, robot udah mau cross super trend sehingga bisa ambil posisi. Jadi bisa Bapak pahamin gitu kan, lebih mudah. Karena gini, nanti kami akan kasih rule strategi yang pertama, misalnya apa di balik robot ini, apa sih rumusannya gitu kan, seperti apa sih ceritanya, nah, itu Bapak bisa pahami, jadi lebih mudah tuning-tuningnya. Bapak lihat visual, Bapak tuning lagi, ya kan? Oh, biasanya periodnya bisa seperti itu. Nah, oke. Berarti kalau yang menurut saya ada 2 strategi yang akan kita buitin. Mungkin besok siang udah bisa kami kirim yang terbarunya. Kita cek lagi ada masalah di mana. Intinya ada 2 strategi, Pak ya, super trend. Super trend yang pola breakout seperti itu menjadi alternatif medium, artinya medium pergerakannya itu nggak terlalu agresif sih, Pak. Dia medium, moderate lah, nggak ekstrim lah ya. Nunggu breakout ya lebih lebih masuk akal sih, bisa menghindari
jebakan di setway itu siapa yang tahu setway, apa dia mau berlanjut atau dia berbalik. Semua orang tuh akan aduh, udah kena setway itu tren udah memang sedang stabil ya, artinya tidak ada momen yang mendobrak. Kita nggak tahu apakah berlanjut, apakah dia, karena nggak lagi istilah overbought oversold itu Pak, ketika dia setway Pak, teori oversold overbought udah nggak ada. Kenapa? Dia tunggu berikut kok, nunggu momen fundamentalnya seperti apa. Makanya kalau Bapak ingin berikut lebih aman, bisa yang memang nggak selalu berhasil ya, bisa aja bisa berikut, false berikut ada juga gitu. Kalau ngomong false berikut juga ada ya, dia breakout ke atas nggak jadi, dia balik ke bawah bisa aja, atau masuknya ke sideway bisa juga. Nah tapi intinya nggak agresif. Orang lain udah voting 5 posisi, Bapak lagi 1 posisi bisa berhasil. Menurut saya breakout itu bisa dimasukkan dari alternatif kedua. Alternatif pertama yang lebih cepat, Bapak bisa tuning juga sebenarnya gini. Strategi yang Bapak berikan dapat dituning di parameternya sebenarnya Pak. Bapak bisa coba pakai MA 20 misalnya, ya kan. Jadi tetap Bapak bisa rubah di parameternya. Nah intinya berapa strategi yang akan di build in, gitu. Seperti itu. Jadi bisa jadi 3 jadinya Pak. Satu strategi yang di dalam strategi mode Bapak bisa pilih strategi yang cepat. Ya Bapak tadi bilang perubahan warna lalu cross up, cross down. Nah itu yang pertama, atau cross over lah. Super trend cross over pertama, Bapak bisa tuning juga di parameternya, MA-nya mau MA berapa bisa diatur. Yang kedua adalah breakout, ya breakout. Nah atau yang ketiga, kan ini kan pilihan, Bapak nggak bisa gabung ya. Atau yang ketiga campuran, mana yang duluan. Jadi Bapak bisa pilih misalnya super trend mix, ya kan? Fast super trend. Yang pertama medium super trend, slow super trend. Yang kedua atau yang ketiga mix super trend. Jadi 2 strategi jalan bersamaan. Nah, bisa juga, ya kan, seperti itu. Atau yang keempat, strategi slow super trend tereksekusi dulu, terpenuhi dulu. Wait, tunggu sampai tereksekusi yang strategi pertama, baru yang kedua. Setelah dua-duanya tereksekusi, baru ambil posisi. Ada juga, nama istilahnya Pak, fast super trend, slow super trend, mix super trend, pas super trend. 2 strategi harus dipas dulu, terlewati dulu. Strategi yang slow-nya udah dilewatin, yang cepat sudah terjadi trend, bisa juga ada. Jadi kalau mau bilang ada 4 kemungkinan. Ya, jadi strategi Bapak bisa ada alternatif 4, Bapak bisa berubah tuh Pak, bisa pilih. Saya mau yang cepat bisa. Saya mau yang lamban bisa, saya mau campuran bisa, atau saya yang mau pas, yang lamban dulu tereksekusi, menunggu, ya kan, istilahnya, yang lamban tereksekusi baru yang cepatnya tereksekusi baru ambil posisi. Nah itu lebih profitable menurut saya gitu Pak. Ya, halo. Ya. Ada suara, Pak? Saya lagi nge-zoom. Nah, ya. Ya Pak, lanjut. Nah, jadi biar fix, kita build aja 4 alternatif. Satu yang fast super trend, yang cross up itu, cross over. Yang kedua breakout. Yang ketiga campuran. Nah, kalau campuran ini dia dicampur, mana yang duluan tereksekusi, dia akan ambil posisi. Atau yang keempat. Nah, yang keempat ini lebih slow, lebih smart, dia wait and see. Eksekusi pertama, strategi slow ini tereksekusi dulu. Dia menunggu lagi nih Pak, sampai yang cepat ini tereksekusi lagi, baru ada posisi. Ada juga kayak gitu. Kita nggak tahu mana yang paling bagus, karena super trend banyak sekali dicampur. Kadang ada yang dicampur dengan MACD sama RSI, ada juga.
Tergantung pengalaman karena kalau hanya super trend, dia termasuk repainting, Pak. Dia repainting bukan sesuatu yang, tapi lumayan, setidaknya menandakan kapan dia mulai berbalik, lumayan. Super trend itu ketika reversal sebenarnya yang diharapkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau dibilang, ya siapa tahu strategi keempat lebih berhasil. Mbak bisa coba gitu. Kalau agresif menurut saya, ya susah sih kalau yang agresif itu bisa terlalu apa ya. Nah, pertama itu dulu, kalau strateginya sudah ada, tinggal Bapak pilih lah. Artinya, tinggal dirubah aja. Itu intinya sudah pahami dulu. Oh, kalau yang fast, hanya satu tuh. Yang fast aja, Bapak tinggal kuning yang fastnya. Atau yang slow. Udah, dia slow aja. Jadi bisa Bapak rubah-rubah. Kalau kita kan begitu, Pak. Karena kita memberikan sebuah alternatif strategi. Karena nggak bisa, strategi yang diminta klien akan berhasil, belum tentu. Ya, tapi kita nggak mau juga repot juga ke depannya. Kita kasih alternatif percobaan gitu. Siapa tahu klien ingin mencoba yang lebih slow, ya bisa saja gitu kan, biar bisa dioptimisasi. Karena settingan robot kami sebenarnya, Pak, itu Bapak udah jadi nih. Bapak tinggal buka platform MetaTrader, optimisasi saja sampai dicari settingan terbaik. Jadi, Pak, sebenarnya. Karena nggak ada limitasi time frame, tidak ada limitasi pair, tidak ada limitasi broker. Sebenarnya settingan terbaik ya dioptimisasi. Bapak misalnya punya VPS, udah optimisasi aja, nanti kalau udah jadi yang paling bagus tinggal di save settingannya seperti itu. Oke sih. Oke ya, yang kemarin saya kan kasih robot ini nih, makanya saya temen nanya, ini kasih robot jalannya kayak gimana sih? Kalau jalannya, ya kalau jalannya rulesnya satu pertama adalah ini kalau saya lihat yang bisa dijelasin dulu nggak Pak, money management ini? Oh ya, kalau money management sebenarnya gini Pak, istilahnya kan fungsi-fungsi dasar yang bukan non strategi itu sama Pak. Robot-robot yang kami juga sama, artinya Bapak bikin robot money management sama dengan robot-robot kami yang sudah jadi, hanya beda di strategi. Artinya Bapak bisa belajar kayak tutorial dari MetaTrader ya, buka channel kita, saya kasih link itu. Sama tuh. Money management, take profit, stop loss, money management, trailing stop itu sama. Karena apa? Dia bukan strategi, itu fitur. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, sama. Kalau untuk strategi nanti saya kasih linknya lagi, MetaTrader part 1, 2, part 3 lah. Ya kalau yang money management itu di part 1. Nah, kalau kita lihat di sini, Oke Pak ya, untuk yang pertanyaan pertama, saya kasih solusi adalah 4 alternatif lah. Artinya Bapak bisa kasih optimisasi kah, Bapak bisa coba, saya juga nggak tahu mana yang berhasil ya kan. Karena kalau hanya yang cepat sendiri sih sebenarnya udah ada. Namun kalau yang ini, yang saat ini yang Bapak terima, caranya gini Pak. Super trend di time frame slow, super trend filter. Nah, artinya gini, time frame keberapa, anggaplah gini Pak. Bapak, kan Bapak M15 nih tradingnya nih kan ya. Anggaplah super trend yang kedua adalah di H1. Ini rumus yang sudah ada Pak ya. Super trend, meskipun Bapak tidak buka chart H1, tapi robot bisa menghitung dan melihat value-nya. Jadi yang saat ini yang sudah kami kirim adalah ketika super trend di time frame anggaplah H1 telah berwarna hijau, yes, lalu dia akan cek lagi. Super trend di time frame yang saat ini Bapak gunakan berwarna hijau juga, lalu yang berikutnya, nah ini juga bisa nih Pak, tinggal mau dirubah yang ini nih. Yang berikutnya adalah fast MA super trend atau MA ya, MA biasa. Kupingnya seperti biasa, yang fast, anggaplah MA5 lebih besar daripada MA14 atau yang slow. Itu kondisi buy. Ya, ini rules yang ada adalah seperti itu Pak. Super trend di time frame H1 berwarna hijau, super trend di time frame yang saat ini Bapak gunakan berwarna hijau, lalu MA yang lebih cepat, anggaplah MA5 lebih besar daripada MA14. Bisa tambah juga. Ketika, tunggu ya,
semua sudah kondisional sudah terpenuhi, tunggu misalnya tambah lagi crossover. Nah, bisa nih. Kalau penambahan ini yang ini apalah strategi yang Bapak ini tinggal saya rubah. Apakah mau ini berubah jadi crossover, bisa. Mudah nih. Jadi kalau yang saat ini sudah, ini kenapa ada 2 time frame? Kadang memang begitu Pak, untuk konfirmasi bahwa trennya sudah stabil, nggak menghindari sideways. Karena kalau sideways itu kan perubahan terlalu cepat, jadi terbentuklah buy dan sell. Nah, sebenarnya dengan adanya bantuan 2 time frame H1 seperti warna hijau, bisa saja di time frame H1 ini warna merah. Dia masih warna merah, tapi di time frame saat ini yang 15 sudah warna hijau. Tetap dia akan menunggu. Nah, kalau ini mau diedit, time frame H1 berwarna hijau, time frame M15 berwarna hijau, lalu tunggu saat crossover. Nah, ini bisa dimodif nih ya, MA fast MA lebih besar daripada slow MA, bisa dimodif jadi crossover. MA crossover super trend. Nah, ini gampang. Yang paling gampang adalah tinggal ngedit, Pak. Kalau mau ini diedit, bisa. Bagaimana, Pak? Nggak bisa baca pikiran ya, Pak ya? Itu dia, kan? Gimana? Karena robot harus dirumuskan gitu, Pak, dikonversi gitu dari sebuah analogi logik ke dalam sebuah rumusan matematik, ya kan? Ya itu kan butuh interpretasi, bisa aja nggak sesuai dengan keinginan klien. Nah, menurut saya sih mungkin udah mengakomodir nih yang strategi menurut saya sih ya, nggak tahu juga nih Pak. Ini kan dari saya nih. Yang pertama adalah saya ulang lagi, super trend di H1, anggaplah H1 Bapak bisa rubah berwarna hijau. Super trend yang saat ini berwarna hijau, lalu MA yang cepat atau MA5 lebih besar daripada MA14, anggaplah Bapak bisa rubah juga MA-nya di parameter, lalu tunggu cross up. Nah,